Bab 551, itu salahmu sendiri dan kamu tidak akan selamat. Halaman 1/4. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini dan melihat ke arah orang-orang di atas meja. Tetapi sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, sosok lain terbang dari jendela dan jatuh ke atas meja dengan kekuatan yang sama besarnya, tubuhnya berguling dan jatuh ke atas tanah dengan bunyi gedebuk. Kepala desa tua dan penduduk desa lainnya buru-buru bangkit untuk menghindar, dan semua bersembunyi sambil bergemerincing agar tidak terluka. Suanzi, kepala desa tua itu membungkuk dan melihat. Setelah dia menyadari bahwa Suanzi lah yang berguling-guling di tanah dan menangis kesakitan, ekspresinya berubah, dan dia sangat terkejut. Ia juga mengenali Suanzi berdasarkan keakrabannya dengan sosok Suanzi dan pakaian yang ada di tubuh Suanzi, karena saat itu wajah Suanzi sedang memar dan bengkak, serta berlumuran darah, seolah-olah baru saja dipukul habis-habisan. Lalu, apakah ini pria botak? Pada saat ini, penduduk desa lainnya melihat ke sosok botak di atas meja, yang wajahnya juga berlumuran darah dan ada beberapa partikel kaca di wajahnya, dan bertanya dengan ragu. "Ini aku," jawab pria botak itu dengan suara gemetar. Dia membuka tangannya untuk menutupi wajahnya yang berdarah, tapi dia tidak berani menyentuhnya sama sekali. Berlinang air mata. "Paman dan sesama penduduk desa, bisakah kamu diselamatkan? Selamatkan aku." "Ada apa?" kata kepala desa tua itu dengan sedikit gemetar. Dia menduga manusia botak dan Suanzi dilempar ke dalam dari luar. Untuk bisa melemparkan orang hidup bertubuh besar ke dalam melalui jendela tanpa memberitahumu, benda ini pasti cukup kuat, jadi dia mau tidak mau ingin pergi ke arah beberapa orang yang aneh dan kacau. Berpikir seperti itu, ada makhluk menakutkan di kamp militer, atau semacamnya. Itu adalah Dewa Gunung. Siapa yang berani membuat masalah di kamp militer kita? Komandan Tian juga membanting meja, tiba-tiba berdiri, dan bertanya dengan marah. Dibuat. Karena tidak sulit bagi prajurit pasukan khusus yang kuat untuk melemparkan orang ke dalamnya. "Penjaga! Penjaga!" Fan Yan segera berteriak keras di luar. Saat dia berteriak, dia ingat bahwa ada kekurangan tenaga di kamp militer. Satu-satunya penjaga di luar pintu telah dikirim oleh Kepala Tian dan Jenderal Pei orang. Dia segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan berkata dengan tegas kepada beberapa petugas di sekitarnya, "Lindungi keselamatan pemimpin. Tidak perlu memanggil penjaga, saya bukan binatang buas." Lalu dia melihat sesosok dengan tubuh kurus namun temperamen luar biasa perlahan masuk dari luar ruang kuliah. Mengikuti sosok ini, ada lagi wanita berwajah kotor, namun siapapun tahu kalau dia adalah wanita cantik. Meski rambut pirangnya agak kusam, namun tetap menarik perhatian. Semua orang di ruangan itu tiba-tiba tercengang saat melihat mereka berdua, dan wajah semua orang sangat terkejut. "Tuan He, Presiden N." Setelah melihat dua orang ini, Kepala Tian tertegun sejenak, membuka mulutnya, matanya penuh rasa tidak percaya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia segera berlari keluar dari belakang meja dan meraih bahu Lin Yu. Dia berteriak kegirangan dan kegembiraan, saya tidak sedang bermimpi, bukan? Tuan He, Presiden N, apakah Anda benar-benar kembali dalam mimpi?" Mereka baru saja dia masih mengkhawatirkan keselamatan Lin Yu dan Ani, tetapi saat ini Lin Yu dan Ani berdiri di depannya baik-baik saja. Kecuali pakaian dan rambut mereka sedikit berantakan, mereka tampak agar tidak mengalami cedera lain. "Ah, syukurlah." Asisten N, Bit, segera berteriak setelah melihat N, berlari ke arah N dengan putus asa, memeluk N, dan menangis kegirangan. "Presiden N, syukurlah, terima kasih Tuhan karena telah menerimamu kembali." N pun memeluk Bit dengan penuh semangat, dengan air mata mengalir di wajahnya. N merasa cukup beruntung bisa melihat wajah-wajah familiar ini lagi. Tapi ketika Bit meneriakkan, "Terima kasih Tuhan," dengan keras, dia menatap Lin Yu. Dia tahu bahwa bukan Tuhan yang menyelamatkannya dari kesulitan, tapi pria di depannya. Ekspresi orang-orang dari Asosiasi Medis Eropa menjadi gelap setelah melihat Lin Yu dan Ani, dan mereka sedikit kecewa. Kembalinya Ani berarti pesaing terbesar mereka telah kembali. Tapi selain itu, emosi mereka tidak terlalu berfluktuasi. Namun, pria ras campuran dan Cat yang duduk di sebelah mereka membuka mulut karena terkejut,
bahkan dengan sedikit kepanikan di mata mereka, dan lengan mereka gemetar tanpa sadar. Kamu, bagaimana kamu kembali? Penduduk desa, termasuk kepala desa tua, juga terkejut. Kepala desa tua itu dengan cepat memimpin penduduk desa untuk menyambutnya bahkan sedikit luka di tubuhnya. Tidak ada, seperti melihat monster. Lagi pula, bagi mereka, tidak ada orang yang memasuki hutan itu yang bisa keluar hidup-hidup, dan Lin Yu serta Ani benar-benar kembali hidup setelah tinggal di hutan begitu lama. Sungguh suatu keajaiban. Begitulah cara saya menemukannya. Lin Yu tersenyum pada kepala desa tua dan penduduk desa dan berkata dengan nada santai. Dapatkan kembali. Bagaimana kamu mendapatkannya kembali? Kepala desa tua itu berkata dengan cemas, bagaimana kamu bisa keluar dari hutan? Dia adalah pemburu paling berpengalaman di sini, berjalan lebih jauh ke dalam hutan lama sekali untuk keluar, tapi Lin Yu dan Ani ada di sini. Mereka sama sekali tidak mengetahui medan di sini, dan mereka memasuki hutan pegunungan dalam yang belum pernah dia masuki sebelumnya keluar dengan mudah. Ya, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam? Petik 2. Pernahkah kamu melihat Dewa Gunung? Dewa Gunung pemakan manusia. Bagaimana kamu menemukan arah yang benar? Penduduk desa lainnya segera mengikuti Qi. Dia bertanya dengan fasih, dengan ekspresi wajahnya penuh rasa ingin tahu. Oke, jangan tanya lagi. Biarkan Tuan He dan Nona En duduk dan minum air, tarik napas, dan bicara pelan-pelan, Kepala Tian segera menarik Lin Yu dan Presiden En ke kursi. Dia duduk dan bertanya dengan prihatin, Tuan He, Presiden En, apakah Anda lapar? Saya akan mengirim seseorang untuk membuatkan Anda sesuatu untuk dimakan. Petik 2. Yu He tidak menolak. Setelah dia dan En selesai makan babi hutan di siang hari, mereka belum makan apapun. Oke, aku akan segera pergi. Fan Yan di samping langsung setuju tanpa menunggu instruksi Kepala Tian, berbalik dan berlari menuju dapur. Seorang bintara yang mengikuti Kepala Tian juga bergegas ke dispenser air dan memberi Lin Yu dan Ani masing-masing segelas air. Lin Yu menyesap airnya, lalu tiba-tiba berkata dengan santai, pria botak, Xuanzi, kamu mau kemana? Begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya segera berbalik dan melihat sekeliling, hanya untuk melihat Balmen dan Xuanzi. Keduanya sedang berlutut di tanah saat ini, diam-diam merangkak menuju pintu ruang konferensi, dan mereka tiba-tiba curiga. Melihat semua orang melihat ke arah ini, pria botak dan Xuanzi membeku di tempat. Gudong menelan ludah, dan menoleh untuk melihat semua orang dengan keringat dingin di alis mereka. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria botak tiba-tiba melompat dan berlari menuju pintu ruang konferensi. Melihat hal tersebut, Xuanzi langsung meniru pria botak dan segera bangkit dan bergegas keluar. Bab 551, itu salahmu sendiri dan kamu tidak akan selamat halaman 2/4. Lin Yu duduk diam, tapi dia sudah memiliki 2 jarum filiform lagi di tangannya. Tiba-tiba dia melambaikan tangannya, dan 2 jarum perak itu melesat dengan kecepatan tinggi, dan secara akurat menembus lekukan kaki manusia botak dan Xuanzi. Mereka segera terjatuh dengan bunyi letupan ke tanah. Dia tidak berguna saat bertemu dengan monyet besar itu. Dia tahu bahwa jarum perak kecil tidak dapat menembus daging monyet, tetapi jarum perak itu lebih dari cukup untuk menangani manusia botak dan yang lainnya. Kenapa kamu lari? Komandan Tian melotot, menunjuk ke arah mereka berdua dan berkata dengan dingin, tangkap mereka berdua. Mungkin saja pria botak dan Xuanzi yang harus disalahkan atas hilangnya Lin Yu dan Ani. Kalau tidak, mengapa Lin Yu melawan mereka berdua ketika dia kembali? Setelah mendengar perintah tersebut, sekelompok bintara di belakang Komandan Tian bergegas keluar dan menangkap Baldi dan Xuanzi. Tuan He, kasihanilah saya. Kasihanilah saya. Pria botak itu berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, membungkuk kepada Lin Yu tanpa henti, dan berkata dengan suara gemetar, saya baru saja menjelaskannya kepada Anda, kami sebenarnya tidak meninggalkan Anda dengan sengaja. Ketika saya pergi buang air bersama Xuanzi, saya sudah memberitahu Anda dan Presiden En sebelumnya bahwa Anda tidak akan diizinkan pergi jauh, tetapi kemudian kami tidak dapat menemukan Anda ketika kami datang kembali. Ini benar-benar bukan salah kami.
Kamu berbicara omong kosong. Sebelum Lin Yu dapat mengatakan apapun, Ani, yang sedang duduk di kursi, tidak dapat menahannya lagi. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah pria botak itu dan berkata dengan marah, kami berdua belum pergi jauh. Ketika kami kembali untuk mencarimu, kami menemukan bahwa kamu sudah ada di sana. Tapi kami tidak menemukanmu. Itu hanya beberapa lusin menit, jadi kalian berdua meninggalkan kami begitu kamu memasuki rumput. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya hampir terbakar, dan dadanya yang menjulang tinggi terangkat dan jatuh dengan keras, membuatnya tampak spektakuler. Ekspresi semua orang langsung berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka semua melihat ke arah pria botak dan Xuanzi. Jika, seperti yang dikatakan N, pria botak dan Xuanzi dengan sengaja meninggalkan Lin Yu dan N, maka mereka membunuh orang. Sial, apakah yang dikatakan Presiden N itu benar? Aku akan membunuhmu sekarang. Setelah mendengar ini, ekspresi kepala Tian tiba-tiba berubah. Oh, aku bersalah, Chief, aku bersalah. Tolong dengarkan aku dulu, dengarkan aku. Betapapun bodohnya pria botak itu, dia tetap ketakutan ketika melihat moncong hitam pistol di Chief tangan Tian, dan dia berlutut di tanah. Tubuhnya gemetar dan dia berkata kepada kepala desa tua, Kepala desa tua, kamu tahu bahwa banyak tempat di hutan terlihat sangat mirip. Bahkan jika kamu berjalan 3 atau 400 meter dan kalau begitu kembalilah, kamu akan mudah tersesat. Saya curiga Tuan He dan Presiden N pasti salah arah ketika mereka berjalan kembali. Baiklah, kepala desa tua itu mengangguk dan berkata sambil berpikir, apa kata Baldi benar, penduduk desa kita ada di dalam hutan. Sangat mudah tersesat di sini. Belum lagi ini pertama kalinya Tuan He dan Nona N pergi ke sana, dan hutannya sangat misterius, jadi mungkin saja mereka telah pergi ke arah yang salah. Tetapi kami telah melihat dengan jelas bahwa rumput liar itu telah diinjak. Jejak. Ani bertanya dengan marah, lagi pula, kami telah menandai jarak beberapa ratus meter, jadi kami tidak dapat mengingatnya, salah. Nona Ani, jangan terlalu mutlak dalam segala hal. Kepala desa tua itu melambaikan tangannya, bagi Anda orang luar, beberapa ratus meter sudah cukup untuk membuat Anda tersesat. Ya, Nona N, aku bersumpah demi Tuhan, kami tidak pernah dengan sengaja meninggalkanmu dan Tuan He. Kata Xuanzi. Si Ye mengangkat tangannya dan bersumpah ke langit, lagi pula, apa gunanya kami meninggalkanmu dan Tuan He? Gelang di tanganmu belum ada pada kami. Meskipun Lin Yu dan Ani kebetulan memeriksa saldo kartu bank mereka, mereka tampaknya tidak tahu bahwa mereka telah disuap, juga tidak tahu bahwa kartu di tangan mereka diberikan kepada mereka oleh pria ras campuran. Kalau tidak, ketika Lin Yu mengalahkan mereka di luar sekarang, dia tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Jadi dia berspekulasi bahwa ketika mereka memeriksa saldo kartu bank, Lin Yu dan Ani baru saja tiba. Jadi kali ini, dia mengeluarkan gelang itu dan membicarakannya. Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang tercengang dan mengangguk serempak. Ya, kita semua telah mendengar bahwa, untuk membiarkan Baldi dan Xuanzi memimpin, kamu berjanji untuk memberi mereka gelang itu. Bagaimana mereka bisa meninggalkanmu tanpa mendapatkan gelang itu? Mereka tidak bodoh, tidak bermanfaat bagimu, dan manusia botak dan Xuanzi tidak mempunyai permusuhan denganmu, mengapa aku harus menyakitimu? Petik 2. Jadi pasti ada kesalahpahaman. Sudah biasa orang tersesat di hutan itu, manusia botak dan Xuanzi, aku telah mencarimu dengan tim SAR selama 2 hari terakhir. Jelas bukan mereka. Sekelompok penduduk desa berbicara mewakili Balmen dan Xuanzi, mengira Lin Yu dan Ani tersesat, dan mereka tersesat, marah dan sengaja menyalahkan pria botak dan Xuanzi. Chief Tian ragu-ragu ketika mendengar ini. Ya, Baldi dan Xuanzi, dua penggemar yang suka mencari uang, tidak bisa membuang harta yang mereka dapatkan begitu saja. Ketika Ani mendengar apa yang dikatakan kepala desa tua dan semua orang, dia menjadi curiga. Mungkinkah dia dan Lin Yu benar-benar tersesat di hutan? Meskipun aku tidak tahu mengapa mereka meninggalkan kita, kurasa manfaat yang mereka peroleh dari meninggalkan kita pasti lebih besar dari gelang ini.
Lin Yu mengeluarkan gelang anis saat ini dan berkata dengan sangat yakin tidak melihat ke arah yang salah, jadi dia tidak akan tertipu oleh perkataan penduduk desa ini sama sekali. Faktanya, ketika dia berada di hutan, dia mengira sesuatu akan terjadi ketika Balsi dan Xuanzi meninggalkan mereka. Namun ketika dia kembali ke kamp militer, saat dia melihat Balsi dan Xuanzi, dia langsung memahaminya adalah Balsi dan Xuanzi. Aku sengaja meninggalkan mereka. Tapi untuk alasannya, dia belum mengetahuinya. Dia baru saja memukuli Baldi dan Xuanzi, dan mengeluarkan bau mulut. Tuan He, Anda harus mengandalkan bukti ketika Anda berbicara. Kepala desa tua itu melihat gelang di tangan Lin Yu, menyipitkan matanya dan tersenyum. Gelang di tangan Anda pasti bernilai banyak uang, banyak di antara kita yang bisa mendapatkan penghasilan setengah seumur hidup. Aku bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan gelang di tanganmu. Bagi manusia botak dan Xuanzi, apa yang lebih bermanfaat daripada gelang di tanganmu? Manusia botak dan Xuanzi mengangguk dengan penuh semangat ketika mereka mendengar ini, dengan wajah penuh rasa terima kasih. Mereka memandang kepala desa tua itu, seolah berterima kasih padanya karena berbicara adil untuk mereka. Itu belum tentu benar. Mungkin kartu di tangan mereka berisi uang tunai dalam jumlah besar. Lin Yu mengerutkan kening dan tiba-tiba teringat pada kartu bank di tangan pria botak itu. Ketika dia dan Ani masuk, mereka hanya mendengarkan Xuanzi sedang berbicara tentang pengecekan saldo. Mereka tidak terlalu memikirkan kartu itu. Sekarang sepertinya uang di kartu itu kemungkinan besar bukan jumlah yang kecil. Tapi ini hanyalah kesimpulan. Mendengar ini, wajah pria botak dan Xuanzi tiba-tiba berubah, dan mereka memandang Lin Yu dengan ngeri. Mereka benar-benar tidak menyangka Lin Yu begitu tidak terduga. Sebenarnya, sangat mudah untuk memastikan apakah mereka sengaja meninggalkan kita. Lin Yu berpikir sejenak, berdiri, dan kepala Okita serta semua orang bertanya, mereka telah memimpin tim pencarian dan penyelamatan untuk mencari kita di masa lalu, 2 hari, kan? Bab 551, itu salahmu sendiri dan kamu tidak akan selamat halaman 3/4. Ya, Tuan He, ini faktanya. Kepala Tian buru-buru berkata kepada Lin Yu, kedua anak laki-laki ini tidak banyak tidur atau makan banyak dalam 2 hari terakhir untuk membantu Anda. Aku masih harus berterima kasih pada mereka. Lin Yu melirik Balzi dan Xuanzi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, tolong beri aku pena. Balzi dan Xuanzi menelan ludah dan menatap Lin Yu dengan heran, aku tidak tahu apa yang Lin Yu akan melakukannya. Ini, berikan. Kepala Tian buru-buru mengambil pena itu dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu menoleh ke kepala Tian dan berkata, dia telah mencarimu selama 2 hari. Izinkan saya bertanya, apakah arah yang Anda cari berdasarkan rute sistem penentuan posisi? Karena sistem penentuan posisi GPS Anda kehilangan sinyal begitu mereka memasuki gunung. Ketika mereka berdua membawanya kembali, orang-orang kami memeriksanya dan ternyata rusak. Kata kepala Tian sambil mengerutkan kening. Karena beberapa jalan pegunungan curam, maka sistem penentuan posisi rusak. Memang ada saatnya dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Lin Yu mencibir ketika mendengar ini, melirik ke arah pria botak dan Xuanzi, dan berpikir bahwa itu seperti yang dia harapkan. Kedua anak laki-laki ini sangat baik. Aku akan melingkari lokasi di mana kita menghilang, lalu kita akan membandingkan lokasi di mana dia membawamu untuk mencari dan menyelamatkan. Jika lokasinya tidak sama dan berjauhan, berarti mereka berbohong. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh sambil menggambar di peta dengan pena. Ketika pria botak dan Xuanzi mendengar ini, mereka merasa seperti disambar petir tiba-tiba. Tubuh mereka tiba-tiba bergetar dan mereka duduk di tanah, hampir pingsan. Setelah Lin Yu mengitari perkiraan lokasi, dia menyerahkannya langsung kepada kepala Tian dan berkata dengan suara yang dalam, karena kita pertama kali melewati area yang kita cari beberapa hari yang lalu, penyimpangan arah dari lokasi yang saya lingkari tidak boleh besar. Kepala Tian melihat ke peta, dan pemimpin tim pencarian dan penyelamatan Huang juga datang. Ketika dia melihat posisi yang dilingkari oleh Lin Yu, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru berkata, kami sama sekali tidak mencari di sini. Di sana setidaknya harus ada 7 orang dari sini. 8 kilometer, sial, tidak peduli seberapa keras aku berteriak,
tidak ada yang menjawab. Wajah Komandan Tian tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mendengar ini jika itu Baldi dan Xuanzi. Ada penyimpangan dalam ingatan, ada kesalahan, dan kesalahannya tidak akan pernah sebesar ini. Kepala desa tua dan yang lainnya melihat peta, ekspresi mereka berubah, dan mereka terdiam. Mereka tahu bahwa mungkin itulah yang dikatakan Lin Yu dan Ani, bahwa Baldi dan Xuanzi lah yang sengaja meninggalkan Lin Yu dan Ani. Aku akan membunuhmu. Komandan Tian sangat marah, mengisi pistolnya dengan sekali klik, mengarahkannya ke pria botak itu dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Gerakannya begitu cepat dan mendesak sehingga Lin Yu tidak menduganya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menangkapnya, dan suara tembakan terdengar. Lin Yu buru-buru berbalik dan melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa pria botak itu tidak mati, tetapi memeluk kaki kanannya dan menjerit melengking. Katakan padaku, mengapa kamu meninggalkan Presiden N dan Tuan He? Kepala Tian mengarahkan senjatanya ke pria botak itu dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberitahuku, aku jamin tembakan berikutnya akan mengenaimu di dalam kepala. Lin Yu tiba-tiba menghela nafas lega ketika dia melihat ini, dan menatap kepala Tian dengan sedikit kekaguman. Komandan Tian bisa tetap tenang bahkan ketika dia sedang marah dan memikirkan masalah yang paling penting. Dia layak menjadi sosok setingkat guru. Pria botak itu sangat kesakitan hingga dia menangisi ayah dan ibunya. Pembuluh darah muncul di dahinya, dan dia tidak dapat berbicara. Ku bilang, kataku. Namun, Xuanzi di sampingnya gemetar dan mengangkat tangannya. Matanya seperti lonceng menatap kaki pria botak yang berdarah itu. Wajahnya pucat, kepalanya dipenuhi keringat dingin, dan selangkangannya sudah basah. Lembab dan sejuk, dan ada sedikit bau. Orang gunung seperti mereka belum pernah melihat kekuatan senjata, jadi pertama kali dia melihatnya, dia sangat ketakutan. Dia tahu jika senjata ini mengenai kepala, orang tersebut pasti akan langsung mati. Aku akan mengatakan apa saja dan memohon kepada kepala suku untuk tidak membunuhku. Kata Xuanzi dengan suara gemetar. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah. Kepala Tian mengarahkan senjatanya ke arah Xuanzi dengan tidak sabar, dan berkata dengan dingin, kamu tidak punya ruang untuk tawar-menawar sekarang. Tubuh Xuanzi tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia berkata dengan mendesak, ya itu dia. Dia memerintahkan kita. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah kerumunan di belakang kepala Tian, mencari sosok pria ras campuran, tetapi yang mengejutkan, tidak ada wajah pria ras campuran di kerumunan. Xuanzi tiba-tiba menjadi cemas dan tiba-tiba berdiri dari tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa memang tidak ada pria ras campuran. Dia langsung panik dan berkata dengan cemas, tidak mungkin. Dia ada di sana sekarang. Ini, siapa yang kamu bicarakan? Kepala Tian segera berbalik dan menatap semua orang dengan ekspresi galak di wajahnya. Itu, dokter itu yang terlihat seperti orang Cina dan sedikit seperti orang Barat. Kata Xuanzi dengan suara gemetar. Pria ras campuran. Lin Yu terkejut, tiba-tiba dia berbalik dan menemukan bahwa meskipun sebagian besar orang dari organisasi XS masih di sana, pria ras campuran telah lama menghilang, dan dia belum tentu ada di sana bersama ras campuran, kawan, dan itu adalah Cat. Apakah itu keturunan campuran? Ekspresi kepala Tian sangat muram. Kemudian dia mengarahkan senjatanya ke orang-orang dari organisasi XS dan bertanya dengan tegas, katakan padaku, di mana keturunan campuran dan Kapten Cat? Kami tidak tahu. Orang-orang di organisasi XS tampak ngeri. Mereka segera mengangkat tangan dan menggelengkan kepala dengan putus asa. Mereka hanya menyaksikan Ani menghadapi Balmen dan yang lainnya, dan bahkan tidak perhatikan bahwa kapten dan wakil kapten mereka telah melarikan diri. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu. Teriak kepala Tian dengan marah. Kami benar-benar tidak tahu, tolong jangan tembak, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Para anggota organisasi XS hampir menangis. Kepala Tian, mereka sepertinya tidak tahu. Lin Yu berkata kepada kepala Tian dengan suara yang dalam, memberi isyarat kepada kepala Tian untuk tidak mempersulit mereka. Kemarilah, turunkan mereka semua dan kunci mereka untukku. Kepala Tian segera menoleh ke bawahannya dan berkata dengan dingin, juga, cepat kumpulkan orang-orang,
gali 3 kaki ke dalam tanah, dan ambil kedua anak laki-laki ini untukku. Keluar. Karena ini adalah wilayahnya, dia tidak takut Cat dan pria ras campuran melarikan diri. Ya, 2 sersan segera memberi hormat dan berlari keluar. Ketua, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Kata 2 sersan lainnya sambil menatap pria botak dan Swansea. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja, tembak dia. Kata Kepala Tian dengan dingin. Baldi dan Swansea menjadi pucat ketika mendengar ini, dan segera menangis dengan keras, berlutut di tanah dan bersujud kepada Kepala Tian dan Lin Yu untuk memohon belas kasihan. Kepala Tian, bukankah ini terlalu berlebihan? Kepala desa tua itu menelan ludahnya dan buru-buru menasihati. Bukankah Tuan He dan Presiden N baik-baik saja, maafkan aku. Beri mereka berdua kehidupan. Terlalu kejam membunuh mereka. Apakah kalian para pejabat begitu kejam? Bab 551, itu salahmu sendiri dan kamu tidak akan selamat. Halaman 4/4. Sekelompok penduduk desa juga berdiri untuk mengungkapkan keluhan mereka terhadap Balzi dan Swansea. Bagaimanapun, Balzi dan Swansea adalah sesama penduduk desa, dan beberapa dari mereka memiliki hubungan keluarga dengan mereka, jadi tentu saja mereka harus membela mereka dan menjadi perantara bagi mereka. Saya pikir kalian semua sangat bodoh. Kepala Tian sangat marah ketika mendengar ini. Dia menoleh ke kepala desa tua dan semua penduduk desa dan berkata dengan tegas, Tuan He dan Presiden N baik-baik saja. Jika mereka tidak datang, datang kembali. Selain itu, ini bukan hanya tentang kehidupan Tuan He dan Presiden N, tetapi juga tentang kehidupan ribuan penduduk desa, petugas, dan tentara. Di manakah harapan kita untuk meneliti rencana medis untuk mengalahkan virus kali ini? Sesuatu terjadi pada Tuan He dan Presiden N, akankah kita semua mati pada akhirnya? Bahkan 2 hari ketika Tuan He dan Nona N hilang akan sangat menunda kemajuan penelitian. Setidaknya selusin orang telah meninggal 2 hari terakhir. Kan, begitu kata-kata yang masuk akal ini keluar, kepala desa tua dan penduduk desa saling memandang dan mengangguk serempak, dengan ekspresi marah di wajah mereka. Baldi dan Swansea tidak menyakiti Tuan He dan Ani, mereka hanya merugikan semua orang di desa besar ini. Sialan, bunuh mereka, mereka pantas mendapatkannya. Kalian berdua berhati jahat. Kalian pantas mendapatkannya. Sikap penduduk desa segera berubah, dan mereka meneriaki Baldi dan Swansea. Ketika Baldi dan Swansea melihat bahwa sesama penduduk desa tidak lagi mendukung mereka, wajah mereka menjadi pucat, mengetahui bahwa mereka sudah dikutuk sekarang. Mau tak mau aku membenci pria ras campuran di hatiku. Seret mereka keluar dan bunuh mereka. Komandan Tian dengan dingin memerintahkan anak buahnya, lalu 2 sersan segera menyeret Baldi dan Swansea keluar. Tapi Lin Yu duduk di samping dan tidak pernah mengatakan apapun untuk menghentikannya. Kepala Tian benar, Baldi dan Swansea hampir membunuh banyak penduduk desa di sini demi kepentingan mereka sendiri. Tuan He, Presiden Ani, mie sudah tiba. Saat ini, Fan Yan datang dengan 2 mangkuk mie telur kukus dan meletakkannya di depan Lin Yu dan Ani. Ani menelan ludah dan matanya berbinar. Untuk pertama kalinya, dia menyadari bahwa semangkuk mie telur yang panas dan harum bisa begitu menggoda. Tapi dia tidak terburu-buru melakukannya. Setelah Lin Yu mengambil sumpit, dia mengambil garpu dan mengacungkan jempol pada Fan Yan sambil makan. Tuan He, ceritakan pada kami apa yang terjadi padamu di hutan. Kepala desa tua dan sekelompok penduduk desa duduk di hadapan Lin Yu, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lin Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, tidak ada dewa gunung di pegunungan. Yang kamu sebut dewa gunung hanyalah monyet besar. Petik 2. Monyet besar. Lin Yu tidak menyembunyikan apapun. Dia menceritakan kepada mereka apa yang terjadi di pegunungan secara detail, termasuk bertemu dengan babi hutan, menemukan gua monyet, bertemu dengan monyet besar, dan bertarung dengannya, disebut dewa gunung. Setelah mereka keluar dari hutan, mereka menemukan sebuah desa terlebih dahulu. Dengan bimbingan penduduk desa setempat, mereka menemukan kamp militer. Sayangku, benarkah ada monyet sebesar itu? Mengenai harta karun itu, aku pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada makam kuno di sana. Kalau tidak, para arkeolog itu tidak akan berani masuk.
Penduduk desa saling memandang dengan ragu. Benarkah? Semua orang akan tahu kapan kita masuk dan menangkap monyet ini. Lin Yu menoleh ke arah kepala Tian dan berkata, monyet ini telah membunuh begitu banyak orang dan merugikan tetangga kita. Ini benar-benar bencana, kita harus menyingkirkannya. Justru karena keberadaan monyet inilah penduduk desa di hutan itu tidak berani masuk. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. Tidak apa-apa jika monyet ini tidak membunuh orang, tetapi telah merugikan banyak orang, jadi dia harus dibasmi. Kepala Tian segera mengangguk dan setuju. Kami di sini bukan untuk menangkap monyet bersamamu. Seorang pria parubaya dengan janggut kuning dari Asosiasi Medis Eropa mendengar ini dan berkata dengan dingin, prioritas pertama kami sekarang adalah menemukan inang virus ini, kembangkan serum untuk mengalahkan virus ini. Ya, ini prioritas pertama kami. Kamu bisa menangkap monyet itu nanti. Asisten wanita berambut putih di sebelahnya segera menggema. Kamu harus bekerja sama dengan kami dulu petunjuk dan menemukan organisme yang diduga sebagai inang virus. Mereka di sini untuk mengembangkan rencana pengobatan untuk mengalahkan virus dan kemudian menerima bonus dari keluarga Rothschild. Jadi mereka tidak tertarik menangkap monyet dan melindungi keselamatan penduduk desa. Mereka mengharuskan kepala Tian menggunakan semua sumber dayanya untuk mendukung mereka. Oh, kamu menemukan inang virusnya. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Sejauh yang dia tahu, inang virusnya adalah monyet di pegunungan dalam dan hutan tua. Tidak buruk. Pria berjanggut itu dengan bangga membusungkan dadanya dan mengedipkan mata ke asisten wanita di sampingnya. Asisten wanita itu segera mengeluarkan sebuah kotak logam kecil dari belakang. Dia mendorong tutup kotak logam itu, memperlihatkan ada selapis dinding kaca. Melalui dinding kaca terlihat puluhan nyamuk hitam seukuran biji wijen di dalam kotak. Menurut pemeriksaan kami, nyamuk sederhana ini mengandung virus. Inilah sebabnya virus ini menyebar begitu luas kali ini. Tidak mungkin. Ani melihat lebih dekat nyamuk-nyamuk di dalam kotak, mengerutkan kening, dan buru-buru berkata, kami sudah memeriksa nyamuk-nyamuk ini dari awal dan menemukan bahwa tidak ada virus di dalam tubuh mereka. Tesnya tidak akurat. Pria berjanggut itu melirik N dan mencibir. Alis halus Ani mengerutkan kening, dan ketika dia hendak membalas, Lin Yu tiba-tiba meraihnya. Kemudian Lin Yu berjalan ke kotak logam, mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati, mengangkat kepalanya dan bertanya pada pria berjanggut itu, jika saya tidak menebaknya, kalau salah, hanya sedikit dari nyamuk ini yang diuji mengandung virus, kan? Ekspresi pria berjanggut itu berubah ketika mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka tebakan Lin Yu begitu akurat. Dia mengangguk ke arah Lin Yu dan berkata, kamu itu benar, tetapi bahkan 1 dari 100 dapat menyebabkan penyebaran virus dalam skala besar. Ya, Lin Yu mengangguk setuju dan tersenyum, sekarang semuanya sudah jelas. Sebagian besar nyamuk ini dapat menyebarkannya virus dalam skala besar. Mereka adalah penyebar virus, tetapi mereka bukanlah inang virus yang sebenarnya. Inang virus yang sebenarnya ada di hutan tempat kita tersesat. Mereka juga pernah menangkap nyamuk jenis ini sebelumnya bahwa tidak ada virus pada nyamuk tersebut. Mereka mengira itu ada hubungannya dengan nyamuk jenis ini. Tidak ada hubungannya dengan nyamuk, tapi saya tidak menyangka justru virus yang ditularkan oleh nyamuk ini. Di hutan, Kepala Tian, kepala desa tua dan yang lainnya terkejut. Ya, itu monyet besar dan sejenisnya. Mereka adalah inang virus yang sebenarnya, jadi kita harus masuk dan menangkapnya. Lin Yu mengangguk penuh semangat dan berkata, omong kosong. Pria berjanggut itu tiba-tiba menjadi cemas ketika mendengar ini, dan berkata dengan marah, kamu jelas-jelas berbicara omong kosong. Bukankah tidak masuk akal kalau kita akan menangkap monyet-monyet itu ketika kita menangkap monyet-monyet itu? Tanda seru petik 2. Lin Yu Honghe tersenyum ringan dan berkata, awasi saja nyamukmu. Mari kita bicara dengan fakta. Pria berjanggut itu mendengus dingin dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan lihat bagaimana kamu membodohi dirimu sendiri. Tuan He, jika Anda ingin pergi ke pegunungan untuk menangkap monyet, saya setuju, tapi... Petik 2. Kepala Tian berkata kepada Lin Yu dengan wajah malu, banyak orang di tentara kita telah terinfeksi virus di beberapa hari terakhir. Itu tidak cukup. Lin Yu mengerutkan kening.
Dia telah memikirkan hal ini sebelumnya, dan berkata dengan suara rendah, jika tidak berhasil, tanyakan saja pada ibu kota untuk instruksi sekelompok pasukan elit, itu yang terbaik. Meskipun Lin Yu tidak memiliki masalah dengan monyet ini satu lawan satu, masih sangat sulit untuk menangkap monyet dengan tangan kosong, jadi yang terbaik adalah mencari sekelompok elit personel seperti pasukan khusus dan ikuti mereka ke pegunungan. Tangkap monyet tersebut, tetapi dia tahu bahwa pasukan elit tidak dapat dimobilisasi hanya dengan memobilisasi mereka. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari para pemimpin tingkat tinggi, dan ini adalah daerah epidemi. Pemimpin tingkat tinggi tidak akan pernah membiarkan pasukan elitnya mengambil risiko seperti itu. Oh, sayang sekali. Kepala Tian bertepuk tangan dengan penuh semangat dan menghela nafas. Kalau begitu saya akan mencoba melamar ke ibu kota. Petik 2. Laporkan. Pada saat ini, penjaga yang baru saja masuk tiba-tiba masuk dan menamparnya. Ekspresi Kepala Tian berubah cemas dan dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana? Blasteran dan cat ditangkap. Tidak. Penjaga itu buru-buru melaporkan laporan itu dengan keras. Kawan-kawan yang dikirim oleh wilayah militer Beijing yang menangkapnya tiba.